Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini marilah kita mencoba mempersiapkan pembahasan tentang bocoran dari akhirat, karena kebaikan dari Allah, maka Allah sudah membocorkan bocoran soal-soal yang harus kita jawab di akhirat kelak. Tergantung kita apakah percaya adanya soal yang harus kita jawab dari Allah itu, ataukah kita tidak percaya. Jika kita tidak percaya, maka akibatnya harus ditanggung sendiri. Jika kita percaya, kita bisa mempersiapkan jawaban yang harus kita persiapkan di akhirat kelak. Soal yang pertama adalah, umurmu untuk apa? Berapakah umur kita sekarang? 30, 40, 50, ataupun berapa saja? Kelak semua itu harus kita pertanggungjawabkan. Mungkin setiap detik, setiap menit, setiap jam itu harus kita pertanggungjawabkan. Marilah kita bermuhasabah. Umur kita lebih banyak kita pergunakan untuk apa? Apakah untuk beribadah, lebih banyak untuk beribadah menyembah Allah, ataukah lebih banyak kita gunakan untuk perbuatan yang sia-sia, berhura-hura menikmati hidup di dunia ini? Apabila umur kita lebih banyak untuk beribadah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Sedangkan apabila menurut perhitungan kita lebih banyak umur kita untuk berhura-hura, ucapkanlah astagfirullah. Semoga Allah mengampuni kita. Yang kedua adalah tentang ilmu. Kelak akan ditanya, ilmumu untuk apa? Insya Allah sudah banyak ilmu yang kita dapat. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang baca Quran, ilmu tentang akhirat. Sekarang pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu yang kita ketahui itu sudah kita laksanakan? Kita sudah tahu, sudah pernah mendengar sholat itu adalah tiang agama. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah menegakkan sholat sehingga bisa dianggap kita menegakkan agama kita? Kita sudah tahu baca Al-Quran membawa manfaat yang sangat banyak. Pertanyaannya, apakah kita juga sudah banyak membaca Al-Quran untuk mempersiapkan kehidupan kita di hari akhirat kelak? Jangan sampai ilmu kita itu hanya kita pakai untuk mengajari orang tanpa mengajari diri kita sendiri, tanpa kita laksanakan. Selanjutnya adalah tentang harta. Harta ini kita akan ditanyai tentang dua hal. Harta dapat dari mana? Hidup ini perlu harta agar bisa hidup dengan layak. Tetapi jangan sampai karena perlu harta kemudian kita mencari harta semau kita tanpa memperhatikan halal dan haram. Rasulullah mengancam daging yang tumbuh dari
harta yang tidak halal, maka yang berhak adalah neraka. Jika kita makan dari harta yang haram, maka yakinlah daging kita kelak akan menjadi santapan dari neraka. Karena itu walaupun sesusah apapun, sesulit apapun, tetap kita harus mencari harta secara halal. Tentang harta juga kita akan ditanya, hartamu untuk apa? Setelah kita susah payah mencari harta, bukan berarti kita bebas memanfaatkan harta itu sesuai dengan kehendak kita. Jangan sampai setelah punya harta kita malah lupa kepada Allah, karena kita sibuk memanfaatkan harta kita, uang kita hanya kita pakai untuk pergi kemana-mana yang hampir-hampir tanpa guna, sehingga kita melupakan Allah. Kita lupa untuk bersedekah, lupa untuk berzakat. Setelah punya harta, maka usahakanlah untuk mensedekahkan harta itu, karena harta yang sesungguhnya kita punyai adalah apa-apa yang telah kita sedekahkan. Sedangkan harta yang ada di rekening kita, ada di dompet kita, mungkin kita kelak tidak bisa memanfaatkannya karena kita terlanjur dipanggil oleh Allah. Pertanyaan terakhir adalah tentang badanmu. Alhamdulillah, kita diberi badan yang sehat, kaki, tangan, mata, telinga, tetapi semua itu juga tidak gratis. Kelak akan ditanyakan apa pemanfaatan badan itu. Sudah menjadi kodrat bahwa badan kita semakin lama akan semakin lemah. Kaki yang dulu kuat berlari lama-lama akan lemah, berjalan pun susah. Begitu juga mata yang dulu terang lama-lama bisa akan menjadi rabun. Itu menjadi sunatullah yang tidak bisa kita hindari. Pertanyaannya, untuk apa kaki kita rusakkan? Semoga kaki kita gunakan lebih banyak untuk melangkah menuju tempat-tempat yang Allah ridho. Kita lebih banyak melangkah menuju tempat pekerjaan kita, melangkah menuju masjid, melangkah untuk mencari ilmu, bukan melangkah menuju tempat-tempat yang hanya membuat kita lupa dari Allah, hanya membuat kita meninggalkan sholat. Tangan kita lebih banyak kita gunakan untuk berbuat baik, menolong orang, mensedekahkan harta kita. Begitu juga mata kita, semoga lebih banyak kita gunakan untuk membaca Al-Quran daripada kita gunakan untuk sekedar bermedia sosial tanpa guna. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.